Kebijakan privasi baru WhatsApp menimbulkan kontroversi. Tak sedikit para pengguna WhatsApp yang merasa keputusan kebijakan layanan privasi tersebut hanya sepihak alias satu sisi. Kami akan bahas malam hari ini bersama Indriyatno Banyumurti, yaitu Program Koordinator ICT Watch. Selamat malam Mas Banyu. Malam Mbak, Oke. Mbak Tiffany, malam para pemirsa semua. Terima kasih Mas Banyu. Jadi saya mau tanya dulu nih, bagaimana pandangan terhadap keputusan kebijakan privasi WhatsApp yang belakangan ini menimbulkan polemik. Jadi orang-orang lebih baik harus ngikutin aja atau pindah ke lain hati, Mas Banyu? Memang ini menariknya karena memang ada dua hal sih Mbak kalau saya lihat. Pertama, informasi yang tidak tersampaikan dengan baik terkait dengan kebijakan baru WhatsApp ini. Yang kedua juga memang tidak bisa kita pungkiri gitu ya, berapa platform messenger lain memiliki tingkat keamanan perlindungan data pribadi yang lebih baik dibandingkan WhatsApp. Jadi ini dua hal yang harus kita pisahkan gitu ya. Nah kalau tadi ngelihat respon dari warga gitu ya, itu sebenarnya ketakutan yang tidak beralasan karena WhatsApp sendiri sudah membagikan data ke Facebook sejak 2016 sebenarnya. Data yang dibagikan itu cuma data nomor telepon, kemudian perangkat kerasnya misalnya, kemudian OS yang digunakan, operating system di handphone kita yang digunakan apa, seperti itu. Bukan percakapannya benar-benar tetap dilindungi menggunakan ekripsi end to end gitu ya. Itu seperti yang di WhatsApp. Jadi siapapun tidak bisa membaca yang kita sampaikan. Jadi itu sih Mbak. Jadi balik lagi kalau ditanya tadi apakah kita perlu pindah ke lain hati, itu pilihan sih Itu balik pilihan, lagi ya? sih. Sama seperti kita handphone ya, mau pakai merek yang apa gitu ya, mau merek A atau merek B, itu kembali ke pilihan kita masing-masing. Oke. Yang penting kita harus tahu sebenarnya kebijakannya seperti apa. Oke, tadi ngomongin soal data Mas Banyu, artinya yang dikhawatirkan kan oleh masyarakat yang mungkin juga salah satunya ya yang nggak terlalu paham gitu, adanya potensi pelanggaran privasi data, walaupun WhatsApp sendiri udah bilang gitu kan, ini itu pembaruan kebijakan privasi ini nggak akan memperluas kemampuan WhatsApp perihal pembagian, kemudian adanya kebocoran data, ya kan. Tapi yang dikhawatirkan itu tadi pelanggaran data, potensi pelanggaran privasi soal data, kemudian monetisasi gitu. Gimana Mas Banyu melihat ini? Jadi gini, sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Alphonse sebelumnya sebenarnya sudah clear ya bahwa kebijakan WhatsApp ini sangat berdampak khususnya pada pengguna WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis pun sebenarnya ada dua. Benar. WhatsApp bisnis yang biasa digunakan oleh UMKM yang free lah, bisa seperti itu, yang gratisan. Ada WhatsApp bisnis API yang menggunakan yang berbayar lah, istilahnya menggunakan di belakang layarnya WhatsApp itu bisa dia programmingnya bisa dia kelola dengan sendirinya. Nah ini yang WhatsApp Business for App, WhatsApp Business API ini yang sebenarnya banyak terdampak dengan kebijakan baru WhatsApp ini. Justru WhatsApp melindungi karena apa? Kita nih sebagai pengguna WhatsApp personal justru akan dikasih tahu kalau kita berbincang-bincang dengan pengguna WhatsApp Business API ini, karena di situ akan dikasih label yang jelas karena percakapan kita akan disimpan oleh aplikasi WhatsApp Business API ini. Itu yang poinnya. Dan baik lagi kalau ke pertanyaan bagaimana data kita, sejauh yang saya baca dari kebijakan baru WhatsApp ini sebenarnya tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan ya. Jadi yang jelas misalnya pesan-pesan kita, personal message maupun di grup itu terenkripsi ya, nggak akan bisa dibaca oleh pihak siapapun termasuk oleh Facebook. Kemudian ya info-info status segala macam juga tidak akan dibagikan kepada pihak Facebook. Kontak kita yang memang dikumpulkan datanya oleh WhatsApp juga tidak akan dibagikan ke pihak Facebook. Jadi sebenarnya sih kalau untuk pengguna personal buat seperti saya gitu ya, saya sih tidak terlalu merasa ada dampak yang signifikan ya. Tetapi mungkin memang kita tidak tahu nih nanti ke depannya apalagi nih kerjasama WhatsApp Facebook yang ada di depan, dan itu pasti akan dikabarkan kembali kan kepada kita. Tetapi untuk yang saat ini saya tidak melihat ada dampak yang sangat signifikan terkait perubahan kebijakan baru di WhatsApp ini, Mbak. Oke, tidak ada ancaman lah ya seperti yang dikhawatirkan banyak orang ya, kalaupun langsung tekan tombol yes atau agree gitu. Oke, kalau melihat kebijakan privasi baru dari WhatsApp ini, mungkin sebagian loyalis atau para user pengguna WhatsApp gitu
Oke, iya aja, confirm aja, agree aja. Tapi mungkin yang sebagian lain juga mungkin mikir beberapa kali nih. Akibatnya bisa aja nih WhatsApp akan ditinggal pergi, pindah ke lain hati, ke Sinyal atau Telegram seperti yang diprediksi banyak orang. Melihat itu juga, Mas Banyu. Iya sih, pasti dengan kebijakan baru, bahkan bukan kebijakan baru ini. Ketika WhatsApp akhirnya bergabung dengan keluarga Facebook, mungkin sudah banyak orang yang berpikir untuk berpindah ke lain hati, karena ya tentunya kita tahu media sosial Facebook itu media sosial yang sangat besar ya, yang punya menggunakan powernya untuk memonetize ya, untuk iklan segala macam, sehingga kekhawatiran bahwa apa yang dilakukan Facebook ini akan dibawa ke WhatsApp itu pasti ada ya. Tapi untuk sekarang sih itu belum. Nah, gimana untuk perpindahannya ya ke lain hati yang wajar-wajar saja buat saya sih. Jadi balik lagi ke saya bilang tadi, ini pilihan. Jadi kalau memang para pemirsa misalnya memang merasa saya tidak nyaman seperti tadi yang disampaikan oleh yang diwawancara tadi, saya pengen pindah ke platform lain, Telegram atau Messenger atau bahkan Palapa ini buatan Indonesia tuh ada Palapa juga, buat saya sih fine saja. Terus terang handphone saya sendiri punya beberapa aplikasi Messenger, saya install WhatsApp, saya install Telegram, install Sinyal, install Wire juga gitu. Jadi, ya. Jadi balik lagi ke pilihan konsumen lah ya. Memang akhirnya saya harus menginstal itu semua untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak menggunakan platform lainnya. Nah ini kembali lagi buat teman-teman ya, butuhnya kira-kira komunikasinya dengan orang-orang yang menggunakan platform apa. Ini aja sih buat saya sih sesimpel itu aja sih. Oke. Mas Banyu, terakhir singkat saja, waktu kita sangat terbatas. ICT Watch sebagai lembaga yang bermitra dengan Kominfo, kemudian WhatsApp sejak 2019, koreksi kalau saya salah. Sejauh ini apakah sudah ada wacana atau mungkin tindakan perihal ini? Ya intinya kalau kita tuh kerjasamanya dengan melakukan edukasi literasi digital di Indonesia ya. Termasuk diantaranya edukasi mengenai hoax, privasi, dan lain sebagainya. Nah tentunya secara internal kami juga mencari tahu nih kepada WhatsApp, karena sebagai mitra kita juga, ini sebenarnya apa sih yang kebijakan apa sih yang dibikin sehingga membuat heboh seperti ini. Dan yang kedua secara eksternal juga kami melakukan edukasi terkait ini. Intinya adalah kalau berbicara tentang privasi, kita harus paham ketika kita menginstal atau menggunakan aplikasi di ponsel pintar kita, apa saja akses yang diminta oleh ponsel tersebut, apa saja yang diminta oleh aplikasi tersebut. Data apa saja yang mereka ambil dari ponsel kita. Itu aja yang penting perlu kita perhatikan. Apa data yang mereka kumpulkan, kalau kita tidak setuju ya kita uninstall atau kita nonaktifkan pengambilan datanya. Itu hal-hal seperti itu yang perlu kita gaungkan dalam edukasi kita. Itu Mbak Tiffany. Oke, baik. Terima kasih Mas Indriatno Banyumurti, Program Koordinator ICT Watch, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Mas Banyu. Malam.